dupa itu udah hampir setengah. Dupa besar itu lama kan matinya kok. Gak habis-habis dupa ini, tapi wanginya aduh sampai seluruh dalam gua ruangan itu penuh dengan bau dupa tersebut. Nah, setelah sinar itu muncul, tampak kedipan mata, kayak ada bayangan di balik sinar itu. Taunya bayangan itu berubah jadi sosok perempuan. Selamat malam, Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan malam ini kita kedatangan seorang narasumber, juga tamu istimewa kita di malam hari ini. Narasumber kita ini dari daerah Magelang, Sobat. Kita sambut aja narasumber kita. Assalamualaikum, Pak Ziher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Odeng. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, berkat doanya jenengan, saya dan keluarga sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Pak Haji ini katanya mau ke Bali ya? Iya, rencana mau ke Bali. Terus dari rumah itu pas lewat Banyuwangi ingat sampean gitu loh, Mas Odeng. Karena saya punya sahabat Banyuwangi, ayo mampir dulu, saya ngajak keluarga. Dan keluarga tak taruh di hotel tadi. Terus saya kesini sendiri, terus Silaturahim ke jenengan. Rencana mau liburan di Bali, mumpung ada kesempatan. Karena mengingat masa lalu, makanya saya mampir ke jenengan. Masya Allah. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Haji. Pak Haji mau datang ke Kubuku, juga mau saya podcast di channel kita. Oke, sama Lemanda apa-apa. Sebetulnya hal-hal seperti ini saya gimana ya, kurang pas, tapi karena ini permintaan jenengan, Mas Odeng, ya sebagai kenangan juga. Nanti bisa jenengan lihat juga di YouTube atau di apa kan bisa. Ya masalah yang riwayat perjalanan saya dulu. Ini yang pernah jenengan tuntun saya. Dari teman saya, kenalnya saya kan nama jenengan kan dari teman dulu awalnya. Sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun lebih kayaknya, kurang lebih lah 2 tahun. Dari anggota dewan itu Pak Jamal itu namanya. Ya itu gini Pak Haji. Dulu kan kalau nggak salah ingat ya, Pak Haji itu pernah kesini 2 tahun lebih ya, mungkin kurang lebihnya 2 tahunan lah ya. Dulu kan Pak Haji punya rencana punya hajat mau melakukan ritual di bidang untuk menaikkan jabatan waktu itu Pak Haji ya. Hasilnya gimana dulu Pak Haji? Kan kita nggak pernah kontak-kontakan, juga nggak tahu hasilnya juga waktu itu. Iya, memang saya waktu itu sempat ganti nomor. Saya mau telepon, ternyata HP-nya juga nomornya dengan hilang, tapi rumahnya saya ingatkan gitu. Langsung aja ke sini tanpa ada konfirmasi ke jenengan, Mas Odeng kan gitu. Masa emang dulu itu kan ceritanya kan secara singkat ya, ceritanya kan kenal jenengan dari Pak Jamal selaku anggota dewan gitu. Dianya sudah almarhum sekarang, sudah tidak ada umur. Jadi kesini juga dalam rangka silaturahim, mumpung satu jalur kalau arah ke Bali kan gitu.
setelah itu kan waktu perjalanan ke sini memang saya kan pernah minta tolong sama jenengan terkait pekerjaan saya di perusahaan dulu. Memang dulu itu kan pekerjaan masih stabil, memang stabil, ndak berantakan, ndak. Dan saya rasakan saya sebagai jabatannya waktu itu supervisor, ya kepengen lah biar jadi manajer lah apa kan seperti itu. Memang seorang supervisor memang sudah cukup, tapi namanya manusia ya. Setelah manajer pengen ini lebih atas kan seperti itulah ceritanya. Makanya waktu itu 2 tahun yang lalu saya kesini minta arahan, minta petunjuk dari Mas Odeng gimana caranya supaya jabatan supaya bisa jadi lebih atas dari supervisor apa manajer kan seperti itu. Makanya saran-saran jenengan waktu itu saya pakai, saya coba pelajari yang dituntun sama jenengan untuk virtual lah. Mohon maaf Pak Haji. Pak Haji sekarang ini jabatannya apa? Sekarang alhamdulillah berkat tuntunannya dengan jenengan sudah manajer. Masya Allah. Sudah manajer sekitar 1 tahun 8 bulan ya nggak salah, kurang lebih seperti itu Mas Ateng. Terus dulu itu waktu kan saya juga gini loh Pak Haji, orang ritual itu kan juga nggak menjanjikan namanya keberhasilan juga. Kadang kala ada yang gagal, namanya orang ikhtiar Pak Haji. Tapi waktu dulu itu Pak Haji ikhtiar waktu kita antar ke tempat si mbahnya itu, gimana itu ceritanya Pak Haji? Memang waktu ritual itu waktu jenengan antara saya ke kalau saya manggilnya Abah itu. Mbah itu. Nah, Abah lah singkatannya. Ya diarahkan untuk ritual secara itu kalau di dalam kita apa itu Mas Odeng? Jenengan yang lebih tahu. Ya kalau menurut saya Pak Haji, gaib itu sama aja kayak gini loh Pak Haji. Secara logikal ya kalau dicerna, kalau dibabarkan. Orang ikhtiar, bisa keadaan kita sakit, kita ikhtiarlah berobat ke dokter. Juga dokter itu kan juga nggak berani menjamin kesembuhan kita. Tapi jalan kesembuhan itu kan lewat namanya berobat. Tapi nggak ada dokter itu juga menjamin kamu berobat di situ sembuh. Nah, terus kalau orang pengen ikhtiar antar makhluk ciptaannya Tuhan, berarti kan nggak antar manusia lagi. Dibilang ini terus kategori bahasa kita gaib yang jarang kita lihat lah. Juga di situ juga nggak ada menjanjikan apa memastikan ikhtiar di bidang kegoiban orang bisa dijamin berhasil. Namanya juga ikhtiar. Ikhtiar itu ya nggak menjamin apapun bentuk yang terjadi. Makanya saya itu sedikit banget tahu pengetahuan soal gaib Pak Haji. Bukan saya ini menguasai di bidang itu. Yang ku ngerti orang itu apapun bentuknya, yang penting niat kita ikhtiar karena Allah udah jalan gitu aja. Makanya Pak Haji dulu kan banyak pertanyaan mas saya soal kegaiban. Sebenarnya saya juga bingung, saya juga manusia bukan bangsa jin kan juga bingung. Jadi kalau menurut saya itu namanya orang ikhtiar antar manusia juga boleh, antar makhluk ciptaannya Tuhan juga boleh. Namanya yang penting niat kita ikhtiar dan permintaan kita minta tolong, bukan menyembah apa memuja. Ya udah selesai kan gitu aja. Iya. Itu gimana Pak Haji kejadiannya itu Pak Haji? Waktu itu saya antar ke sana, terus waktu itu kan habis mbahnya itu mau bantu Pak Haji, kan itu kita langsung pulang Pak Haji. Itu gimana waktu itu? Iya memang auto jenengan Mas Odeng antro saya ke sana ke mbahnya.
Karena sedikit sungkan juga sih saya sama mbahnya, karena kenalnya kan baru. Yang jenengan langsung pulang. Ya saya pikir ya Mas Odeng itu balik lagi ke sini, ternyata enggak kan gitu pikiran saya waktu itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama mbahnya itu ya sambil dikasih kopi, pisang goreng waktu itu. Ya tujuan saya apa, beliaunya juga tanya mbahnya. Ya saya bilang biar pekerjaan saya lancar, terus biar jabatan saya bisa di atasnya supervisor kan gitu waktu itu. Akhirnya saya cerita panjang lebar sama mbahnya itu Mas Odeng. Akhirnya saya mau diajak ke suatu gua waktu itu. Ya saya tanya, gua apa mbah? Saya gituin. Ya gua, karena saya itu masalah gitu-gitu kadang percaya nggak percaya. Nah setelah itu saya buktikan dengan sendiri. Saya ikuti arahan dari mbahnya, karena saya ikuti itu ingat arahan teman saya dulu yang mengarahkan dan mengenalkan saya sama jenengan. Dia juga kan udah berhasil dia waktu itu. Jadi saya coba dengan keyakinan saya. Akhirnya dibawalah saya ke satu gua itu, dari rumahnya kurang lebih lah 2 kiloan lah kayaknya waktu itu perasaan saya. 2 kiloan. Jadi guanya itu enggak terlalu besar lah, cuma dalam. Dan si mbahnya juga bawa kresek waktu itu, saya nggak tahu apa isinya kresek itu. Ternyata sampai dalam gua saya diajak ke sana, saya berdiri dulu di pintu gua itu mau masuk, ya ngeri-ngeri sedap juga sih. Mbahnya masuk, terus mengeluarkan benda-benda kayak dalam kresek itu ada kain putih nih nggak salah. Kalau sajian itu waktu itu. Sajian itu digelar bawa dupa sembarang di sana. Nah setelah itu ya mbahnya itu saya duduk di dalam, ngadep ke dalam. Saya masih di mulut gua, belum masuk. Cuma ngeri-ngeri sedap juga sih. Nah guanya ada bunyi krek. Wah saya nggak pernah masuk gua soalnya. Nah mbahnya manggil dari 10 menit waktu itu. Beliaunya di dalam itu. Terus dia manggil, saya dekat. Terus saya duduk di sampingnya, disuruh duduk saya di sampingnya. Nah, setelah disuruh duduk gitu, terus bakar dupa waktu itu, mbahnya itu. Yang duduk tengah saya, noleh kiri kanan. Soalnya gelap juga sih. Dalam gua itu hanya sinar cahaya percikan api dari dupa itu. Dupanya besar, ada 1 jari saya gini. Waktu itu sambil di depan saya ada sesajian, ada kembang-kembang dan peralatan yang lain, nggak tahu apa namanya itu. Nah, tidak lama kemudian saya ditanyai sama mbahnya, apa sampean sudah siap katanya untuk ritual nanti mbahnya pulang, sampean tak biarkan sendiri begitu bahasanya mbahnya. Ya saya bilang, waduh nanti kalau saya sendiri gimana, kalau ada apa-apa nanti gimana, saya gitu kan mbahnya. Ya mbahnya jawab, sampean niat enggak gitu, dia bilang. Ya niat lah mbak, kalau nggak niat ngapain saya sampai di sini ya gitu saya. Ya akhirnya setelah disiapkan semua, akhirnya mbahnya pulang. Saya duduk sendiri di sana. Duduk sendiri dengan suruh mengosongkan pikiran sambil nunggui dupa sama sajian tersebut. Terus mbahnya menyarankan apa yang jadi unek-unek niat sampean di sini. Ya ngomong dalam hatinya sampean, nanti penghuninya gua ini kan tahu apa tujuan sampean katanya mbahnya. Ya sudah mbah, gitu saya.
ikuti apa perintah mbahnya katanya. Saya gituin waktu itu. Akhirnya saya ditinggal akhirnya pulang. Ya sempat cetar-cetir ada deg-deg jantung itu. Jam berapa itu berangkat Pak Haji waktu itu? Waktu itu mau maghrib karena dari 2 kilo kan, 1,5 kilo itu naik kendaraan, dan 1,5 kilo jalan ke gua itu. Gitu. Mobil nggak bisa, mobil saya taruh di tempat yang banyak, jadi naik motor. Begitu, karena nggak bisa akses jalan mobil, nggak ada. 1,5 kilo jalan, nyampe lah ke gua tersebut. Sampai sana sekitar jam 8 ya nggak salah, jam 8 malam. Jam 8 malam karena jalannya juga banyak apa itu, rawa-rawa, terus semak-semak itu kayak gua yang jarang dikunjungi. Tapi kayaknya ya kalau saya lihat guanya wis ngeri-ngeri sedap lah gitulah. Nah setelah itu tidak lama kemudian saya ditinggal di sana sampai saya berapa, kalau nggak salah ada 3 jam lah nggak salah saya di dalam itu sendirian. Tiba-tiba dari sudut gua itu dupa itu udah hampir setengah. Dupa besar itu lama kan matinya, kok nggak habis-habis dupa ini, tapi wanginya aduh sampai seluruh gua dalam gua ruangan itu penuh dengan bau dupa tersebut. Nah terus dari sudutnya gua itu ada, saya dengar kayak suara gimana gitu, gemuruh gitu loh, gemuruh. Sampai jantung sudah deg-degan, akhirnya tak kuat-kuatin aja. Nah, dari sudut gue itu tiba-tiba ada sinar yang datang. Sinar itu saya lihat kecil sekali, kayak gunang-gunang. Dari jauh itu tak lihat kayak gunang-gunang memang. Kayak gunang-gunang. Ketap-ketip. Kok makin membesar gunang-gunangnya, sinarnya, begitulah. Waktu itu ngesadeng. Kalau sampean di sana, waduh, ngeri-ngeri sedap sih. Sampai saya batin waktu itu, kok kamu tidak kesini gitu, karena lihat kunang-kunang itu lah sinarnya bu, makin lama makin besar sinarnya. Apalagi di munculnya sinar itu ada suara gemuruh di gua itu, gemuruh kayak apa ya, kalau di luar sana kayak gemuduk gitu lah, ya seperti itu. Nah, semakin dekat sinar tersebut dari saya itu di depan saya itu kayak jarak 2 meter. Sinar ini, sinarnya ke warna kebiru-biruan ya salah waktu itu. Nah, setelah sinar itu muncul, tambah kedipan mata, kayak ada bayangan di balik sinar itu. Taunya bayangan itu berubah jadi sosok perempuan. Waktu itu perempuan pakai kebaya, tapi pakai mahkota gitu loh waktu itu. Batin saya, ini perempuan dari mana datangnya gitu. Soalnya di balik cahaya itu muncul bayangan, ternyata bayangan tersebut jadi sosok wujud manusia. Melihat saya sempat bulu kuduk itu sudah agak goro-goroan, kaki saya mau bangun, kayaknya mau lari tapi gak jadi. Gak jadinya apa? Karena kaki saya itu kayak cekat gitu loh. Nah akhirnya dari munculnya seorang wanita itu melihat saya, terus saya mau ngomong juga agak gelagapan gitu loh. Gak ada rasa takut juga, panik juga gitu loh. Tapi karena kalau saya lihat itu kan cantik kak. Setelah dekat dari saya itu, waktu itu Mas Ode. Akhirnya kunang-kunang yang berbentuk sinar tersebut hilang cahayanya. Tinggal sosok wanita itu, tapi tidak dekat ke saya, enggak.
Jaraknya dari saya itu mungkin 2 meter lebih kayaknya. Cuma baunya, waduh, bau dupa itu udah hilang. Yang ada bau, nggak tahu, wis nggak bisa membayangkan kalau istilahnya di luar sana bau wanginya itu beda pokoknya. Saya nggak bisa memperjemahkan lah. Akhirnya tidak lama kemudian perempuan itu tanya ke saya. Pertanyaannya itu hanya 2 kata waktu itu. Awal kalinya, sampean kesini tujuannya apa? Katanya gitu. Saya nanyanya ya, dia bertanyanya, bukan saya yang nanya, dia bertanya tujuannya apa. Ya saya bilang, mohon maaf ibu, gitu saya. Karena dia terlihat masih muda soalnya. Ibu, setengah bayar lah. Wajar lah dipanggil ibu. Setengah bayar. Cuma saya pun mau jawabnya itu agak gelagapan ya, karena ada paniknya, ada takutnya. Soalnya kan gak pernah tahu saya orang. Kayak di dongeng lah, kayak di cerita, di komik gitu lah. Tapi pada kenyataannya ada berwujud gitu loh. Sampai ndak konsentrasi waktu tanya jawab itu. Cuma dia bilang seperti itu ya, saya jawab, saya kan sudah kerja. Kesini saya bukan mencari untuk kekayaan, harta ndak. Saya sudah kerja di suatu perusahaan. Saya pengen lebih baik dari jabatan saya sekarang untuk yang ke depannya, apa jadi manajer ke apa kan gitu. Nah seperti itu ibu, saya gituin. Akhirnya dari hal itu tiba-tiba dari belakang di belakang pundaknya itu kayak ada tusuk pundi waktu itu. Terus tusuk pundi itu tangan saya disuruh gini kan waktu itu, tapi ndak bahasa, dia isyarat gini, manggut gini. Akhirnya saya ikuti gini. Akhirnya tusuk pundi itu ditempelkan di tangan saya begini. Nah setelah ditempel begitu, sosok wanita itu bilang, ya sudah, sampean pulang. Bahasanya seperti itu. Menyuruh saya pulang. Akhirnya ya tidak lama kemudian suara gemuruh lagi yang datang, kayak keruduk kayak suara keruduk mau hujan itu lah. Kayak terasa gemeter. Saya duduk tapi ndak, mungkin hanya firasat saya aja gitu. Soalnya selama ini seumur hidup saya baru itu tahu ada kejadian seperti itu. Akhirnya tidak lama kemudian gemuruh itu datang dengan hembusan angin lah di dalam gua itu. Tiba-tiba bayangan itu datang. Pas saya nunduk gini saya nengok gini kok sudah tidak ada. Tambah nggak garu-garuan waktu itu perasaan saya itu. Akhirnya setelah itu juga dupa yang di depan saya itu habis juga. Sosok wanita itu hilang, dupa itu udah habis. Saya lihat dulu, habis ternyata. Akhirnya saya punya inisiatif, ya sudah, dupanya mati. Akhirnya saya noleh kiri kanan gini. Ya akhirnya saya pulang waktu itu. Tapi saya pulang itu tak tinggal sudah sesajen itu. Yang nggak tahu siang ke siapa, nggak ngerti. Itu urusan mbahnya, saya pikirkan seperti itu. Saya juga nggak paham. Akhirnya saya sampai jalan ke mulut gua. Saya teriak-teriak, bah gitu deh. Nggak ada orang, ternyata pulang sungguhan. Tak pikir ditungguin di mulut gua, ya nggak ada. Bingung akhirnya kan,
waktu itu ndak jauh dari perkampungan juga sih. HP kan saya bawa itu, saya waktu itu tak matikan, tapi setelah di mulut gua saya kan lihat HP tak hidupkan. Tak hidupkan gini, saya pikiran saya mau nelpon. Tapi ternyata mbahnya juga nggak ngasih saya nomor, Mas Ade. Nggak ngasih saya nomor, HP-nya itu, HP apa tuh, Alit gitu. HP lama itu. Kalau dia itu, oh iya, saya nggak dikasih nomor, sipatin saya gitu. Mau nelpon siapa ini? Nah, karena itu gelap, di mulut gua itu ada kresek. Sama apa namanya, ada bambu segini lah. Terus di samping bambu ada senter juga ditinggal situ. Soalnya malam masalahnya. Ngeri-ngeri sedap jalan kaki gimana gitu loh. Sampai teriak-teriak. Ada suara apa? Hewan-hewan namanya di agak hutan sih. Kayak gua nggak terjemahkan lah. Akhirnya ya saya baca bismillah udah jalan. Jalan pun itu saya ngikuti setapak kecil itu. Ada motor nih mbah pulang itu waktu itu. Saya jarak berapa kilo? Kan 2 kilo itu jauhnya. Nah, saya jalan lah. Sampai 1 kilo lebih saya jalan itu. 1 kilo lebih saya jalan ketemu orang. Karena saya lihat ada motor, saya senang waktu itu. Akhirnya motor itu saya cekat. Dekat berhentilah orang itu. Akhirnya saya minta tolong karena di jalan itu sepi juga sih. Nanti dikira orang apa, maling apa-apa gitu, namanya tempat sepi. Akhirnya orang yang naik motor itu bertanya, dari mana Pak, katanya. Oh, saya orang Magelang, saya gitu kan. Saya tamunya Mbak ini, saya gituin. Oh iya, saya kenal. Nah, terus saya minta tolong sama yang naik motor itu. Bisa ngantar saya enggak Pak, saya gitu kan, karena sepi juga. Oh iya monggo, tak apa-apa katanya. Akhirnya diantarlah saya pulang ke rumah mbahnya, kembali ke sana. Saya ucapin terima kasih, saya salamin untuk ganti bensin lah, ternyata dia enggak mau juga. Oh enggak apa-apa katanya tukang motornya itu. Nah, terus dia pergi. Akhirnya saya potok-potok rumah mbahnya ya. Ternyata pintunya enggak dikunci. Ternyata beliaunya lagi bersila di dalam itu, duduk. Tapi istirahat ternyata enggak. Nah, setelah saya masuk, terus beliaunya juga tanya, oh udah selesai dari sana? Iya mbak, saya gituin. Saya mau nelpon mbah itu kebingungan. Nggak punya nomornya, karena mbak juga nggak ngasih nomor ke saya. Terus mbahnya ngomong itu, iya lupa saya ngasih katanya. Nah ya sudah. Dari saya duduk di sana di depannya, di ruangannya beliau ya. Hadapan depan gini, misalnya. Nah terus bertanya, gimana katanya mbahnya. Ya saya bilang sudah ketemu sosok wanita saya gitu kan. Oh, ya sudah katanya mbahnya. Berarti kan mbahnya kayak udah paham gimana perjalanan waktu itu di dalam gua. Beliaunya nggak tanya banyak lah. Akhirnya dari singkat cerita, saya tanya, Mas Odeng mana? Dari sini lagi mbah, saya gituin. Kayaknya enggak katanya mbahnya. Nah, waktu itu akhirnya langsung aja tanpa jenengan ada di sana Mas Odeng waktu itu, saya langsung pulang ke Magelang. Karena dari keyakinan dan perjalanan yang sampean berikan ke saya ya, saya sangat senang bersyukur karena menjadi seperti saat ini. Jadi pekerjaan lancar, jabatan pun bisa meningkat. Nah setelah saya pulang waktu itu sampai rumah, kembali aktif kerja waktu itu Mas. Aktif kerja,
selama 2 minggu lah saya kerja. Selama 2 minggu saya kerja, tanpa saya sadari juga tiba-tiba dari orang kantor ada yang ngabarin bahwa direkturnya itu sakit, gitu ceritanya. Yang cerita itu staf saya, karyawan saya juga sih. Mau sekarang di mana? Saya gitu yang tanya. Jawab nama di rumah sakit katanya. Sakit apa? Saya gituin. Nggak tahu katanya maksudnya. Akhirnya saya ke sana sendiri lah. Saya ke sana ke rumah sakit, tak jenguk, minta alamatnya sama staf saya itu. Nah ternyata benar, direkturnya itu sakit. Katanya kena serangan jantung waktu itu. Karena sudah ini juga mulutnya itu dikasih oksigen. Dan tidak bisa diajak bicara lah, kan gitu. Tidak bisa diajak bicara. Akhirnya saya bilang ya semoga cepat sembuh Pak, gitu ya. Nanti gak lama kemudian saya ada 1 jam, nggak salah, yang jenguk di rumah sakit itu. Akhirnya saya pulang, dapat 3 hari nggak salah. Kabarnya sudah tidak ada umur. Wah kaget saya. Orangnya baik banget untuk saya. Direkturnya tersebut baik banget. Cek pulang selama 3 hari, dengar udah tidak ada umur. Ya udah, saya pergi ngelawat ke sana sama keluarga. Ngelawat, ikut memakamkan, terus ikut tahlilan. Emang dari rumah saya tidak agak jauh sih, kurang lebih 7 kilo. Tapi namanya pimpinan ya. Saya ikut ke sana sampai 7 harinya tahlilan. Setelah semua itu selesai, tidak lama kemudian kembali kayak biasanya kerja. 10 hari lah saya kerja waktu itu. Setelah kepergian direktur tersebut maksudnya. Setelah 10 hari itu tidak sengaja waktu itu saya ketemu pimpinan utama, komisaris waktu itu. Terus tiba-tiba saya mau masuk kantor, ke 11 harinya saya dipanggil ke ruangannya. Ya suatu kewajiban lah maksudnya waktu itu. Saya dipanggil tak pikir ada apa gitu. Saya nggak ngerti kalau ada pengangkatan gitu loh. Saya dipanggil awalnya ke ruangannya beliau ya, komisaris yang punya perusahaan. Ditanya semua tentang pekerjaan terutama, terus namanya komisaris kan kadang nggak tahu kan, yang tahu kan direktur biasanya yang tahu identitas karyawannya. Kalau komisaris itu kan cuma menerima baik-baiknya aja dari suatu perusahaan kan gitu. Saya ditanya orang mana, punya anak berapa, katanya gitu. Akhirnya saya jawab. Terus saya bilang, kenapa Pak? Kata gituin. Enggak apa-apa, kamu sebagai supervisor, katanya. Karena saya lihat data-data kamu tempo hari juga, katanya gitu. Terus cara kerjamu juga sudah saya tahu juga dari almarhum dulu. Besok diadakan rapat, katanya gitu. Nah terjadilah rapat waktu itu sekitar jam 10 pagi maksudnya. Ya itu kan gak nyangka juga. Rapat semua, ada karyawan, terus staf-staf kantor lah semuanya. Gitu. Untuk diberitakan rapat bahwa ada pergantian direktur waktu itu. Saya juga nggak nyangka juga, tiba-tiba
Di situ dia buka buku, rapat-rapat. Dari semua staf juga. Terus saya disuruh duduk dekatnya, apa namanya, sebelah kiri dari komisaris. Kan kursinya begini Mas Ada, gini. Itu jadi sebelah kiri sana. Yang lain banyak staf-staf juga. Kalau nggak salah waktu itu sekitar staf 20 orang lah. Akhirnya putusan itu tidak secara apa namanya, intinya tidak secara formal lah, langsung dinyatakan kamu saya anggap sebagai direktur di perusahaan ini katanya. Wah, kaget saya waktu itu. Tidak banyak bicara memang komisarisnya. Nah, kalau yang lain hanya saya beritahu kalau sekarang pergantian almarhum yang dulu digantikan saya, kan gitu. Akhirnya berterima kasih sekali tanpa saya sadari berarti apa yang saya kerjakan waktu itu penonton dan dituntun sama Mas Odeng akhirnya terbukti tidak secara langsung. Gitu loh, terbukti saya jadi diangkat gitu lah. Ya saya sangat berterima kasih sama jenengan juga, sama teman saya mengarahkan dia jenengan Mas Odeng. Ya saya bilang karena saya terlalu sibuk, sudah jabatannya naik. Nah begitu, jadi sempat teringat sih tentang jenengan. Kapan saya bisa ke Mas Odeng kan gitu saya. Karena ada kaitannya tuntunannya jenengan waktu itu ke mbahnya itu. Tidak selang lama, 1 bulan gak ada itu. Nah itulah manfaatnya dari tuntunannya dengan yang pertemukan saya sama mbahnya dengan mengarahkan saya di gua sama mbahnya waktu itu Mas Odeng. Oh coba sampean ada waktu itu, waduh. Pak suruh duduk dekat saya tapi sampean tidak ada pulang. Nah seperti itu akhirnya. Setelah saya jadi direktur waktu itu, apa yang jadi angan-angan saya tercapai akhirnya. Begitu Mas Odeng. Jadi saya sangat berterima kasih atas tuntunannya jenengan. Juga saya sampai ngomong sama istri saya juga, kapan kita bisa ke Banyuwangi ya? Saya gitu kan istri saya. Ya kapan katanya istri saya waktu itu. Akhirnya karena kita udah dikasih waktu, kesempatan, punya inisiatif mau liburan ke Bali, Mas Odeng. Maunya naik pesawat, tapi saya punya niat sama istri naik mobil aja. Biar bisa mampir maksud saya ke tempat jenengan, Mas Odeng, sekalian kan gitu. Loh kenapa istrinya nggak diajak Pak Haji? Iya Mas Odeng. Ya itu nggak diajak, kecapean mungkin naik mobil sama sopir. Ini makanya berdua saya sama sopir ke sini. Tadi sempatnya lupa arah jalannya ke sini, tapi pelan-pelan tadi terus ingat rumahnya jenengan, langsung belok aja. Istri kayaknya letih, Mas Odeng, makanya istri saya istirahat di hotel sama anak-anak. Itu, Mas Odeng. Masya Allah. Tapi nanti kita naikkan di channel kita nggak apa-apa Pak Haji ya? Ya, sebetulnya apa-apa sih. Cuma karena ini permintaan Mas Odeng, karena ini memang kenyataan, Mas Odeng juga sudah menonton saya dan keberhasilan saya. Ya sebetulnya berat saya di syuting gini nih gimana gitu loh, gak nyaman gitu. Tapi karena ini sudah Mas Odeng juga punya, sudah berjasa juga ke saya, ya saya harus gimana lagi, ya sudah gak apa-apa lah. Begitu Mas Odeng. Siap Pak Haji. Sebetulnya saya itu ya sebelumnya saya minta maaf Pak Haji ya. Ya enggak apa-apa. Mertuanya saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pak Haji udah mau mampir lagi ke gubuk saya dan mau kita podcast di channel kita. Sebetulnya gini loh Pak Haji.
Orang ikhtiar itu kan nggak semuanya juga berhasil, Pak Haji. Ya mungkin itu sudah kehendak Tuhan, kodrat Pak Haji lah. Jadi kayak gini itu semuanya karena Tuhan, Pak Haji. Cuma manusia itu cuma sebatas berusaha dan ikhtiar, tidak bisa menentukan apa-apa, Pak Haji. Saya ini cuma sebatas membantu mengantarkan ke tempatnya, saya juga nggak mau ikut-ikut ritual. Awalnya saya nggak percaya gitu Mas Fadeng. Dan apa yo, apa enggak gitu. Tapi pada kenyataannya benar gitu loh. Apa yang jenengan ucapkan, katakan, sarankan ke saya terbukti gitu loh Mas Fadeng. Memang apapun itu bentuknya sekarang yang saya rasakan. Jadi semoga Tuhan yang membalas semuanya atas kebaikan jenengan Mas Oda. Biarpun di konten apa di syuting kayak gini tidak senang saya. Tapi karena ini menyenangkan hatinya Mas Odeng juga pernah menyenangkan hati saya sampai detik ini saya seperti ini. Ya sudah, tidak ada masalah gitu loh Mas Odeng. Makanya alhamdulillah sampai ketemu jenengan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Monggo nanti sembahyang kalau ada apa-apa kita sama-sama sharing lah. Saya juga kalau ada apa-apa tak sharing ke jenengan. Insya Allah kalau saya habis liburan sama anak-anak dan istri saya, insya Allah saya mampir lagi ke sini Mas Ode. Terima kasih ya Mas Ode. Siap. Dan assalamualaikum Mas Ode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.